making disciples, transforming lives. Saya mau ajak Anda lihat dari Perjanjian Baru sebuah perikop yang berjudul anak pegawai istana yang disembuhkan. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-46 sampai 53. Ya, Yohanes pasal yang keempat, ayat 46 sampai 53. Kita baca bergantian, saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Oke. 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Kata Yesus kepadanya, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Oke, cerita ini cerita yang menarik sebenarnya. Ada seorang anak pegawai istana. Ya, saya mulai dulu kita baca per ayat masing-masing kita belajar. Ayat yang ke-46. Dikatakan Yesus kembali lagi ke Kana yang di Galilea. Memang Yesus on the way ke sana. Yesus pergi ke Galilea sebenarnya untuk menghindari masalah dengan orang Farisi. Karena memang belum waktunya Tuhan Yesus itu dealing dengan orang Farisi. Nah, kemudian untuk menuju ke sana sebenarnya orang itu akan menghindari kota yang namanya Samaria dan memutar jalan. Apa yang dilakukan Yesus? Kalau sudah baca di Yohanes pasal yang keempat juga, yang ayat-ayat di atasnya, Yesus itu melewati kota Samaria. Melewati kota Sikar di mana dia ketemu dengan seorang wanita yang ketemu di sumur Yakub. Di mana singkat cerita Tuhan Yesus itu berbicara dan berkata, panggil suamimu, aku enggak bersuami, betul katamu karena kamu sudah bersuami 5 dan sebagainya. Singkat cerita orang ini akhirnya percaya Yesus. Ya kan, dan karena dia percaya Yesus, dia itu berhasil memenangkan satu kampung. Gara-gara satu orang yang tadinya nggak percaya, hidupnya berantakan gitu ya, gonta-ganti suami. Ketemu Yesus, dia percaya, dia menangkan satu kota. Saudara, pertobatan Anda itu harus ada buahnya. Kalau enggak, saudara, kita itu bertobat bukan hanya untuk diri kita sendiri. Belajar juga dari orang wanita Samaria ini, dia bertobat, pertobatannya dia itu berbuah satu kampung, gitu ya. Nah kemudian karena itu Yesus tinggallah di situ beberapa hari. Setelah dia istilahnya ketemu dengan semua orang kampung yang mau ketemu dengan Yesus dan Yesus berkhotbah di sana melayani mereka. Yesus kemudian melanjutkan perjalanannya kembali ke Galilea. Ya kan, ke Kana yang di Galilea di mana Yesus pernah membuat air menjadi anggur. Itu sebuah cerita viral gitu kan yang diingat tentang Kana di mana Yesus itu dulu pernah membuat air menjadi anggur. Nah, di tempat lain dikatakan di Kapernaum. Kapernaum itu jaraknya kira-kira 26 kilo dari tempat di mana Yesus pergi ini, yaitu di Kana ini. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sakit. Jadi ada dua scene ya, yang satu Yesus sedang jalan kembali ke Kana, kemudian di scene yang lain ada seorang pegawai istana di Kapernaum, ya somewhere di tempat lain yang kira-kira jaraknya antara CP ke Karawaci atau bahkan lebih gitu ya, 26 sampai 32 kilometer jauhnya, perjalanan lebih dari 1 hari biasanya. Nah, dia punya anak sakit. Kemudian dia mendengar, 47 dikatakan dia mendengar bahwa Yesus itu ada di Yudea, di Galilea.
Kemudian dia datang kepadanya, pasti takes time. Saudara, kondisi anaknya kalau dikatakan di sini anaknya itu hampir mati. Jadi dia pergi kepada Yesus lalu minta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Ketika dia pergi pasti anaknya ini sedang kritis. Zaman dulu ingat saudara nggak ada handphone saudara ya. Zaman saya masih kecil itu juga, jangankan dulu, zaman saya masih kecil aja. Saya itu dulu komunikasinya surat-suratan saudara. Surat-suratan nanti surat sampainya berapa lama, nunggu dibales berapa lama lagi. Kumpulin perangko, saya dulu tuh sukanya koleksi perangko gitu ya. Nah apalagi zaman dulu gak ada telepon. Dia pergi dengan kondisi anaknya kritis, gak tahu berapa lama apakah anaknya bisa bertahan. Tapi dia pergi menemui Yesus. Dengan kondisi meninggalkan anaknya yang hampir mati. Karena anaknya gak bisa dibawa ya kan. Kemudian dia ketemulah dengan Yesus, dia seorang pegawai istana. Dikatakan di sini, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu nggak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Ayat ini saya bertanya-tanya kenapa Yesus bilang demikian. Yesus itu berkata, Tuhan mau kita percaya. Kamu itu kalau nggak lihat mukjizat, kamu itu nggak percaya. Padahal Tuhan itu di ayat yang lain juga berkata percaya dulu baru lihat mujizat saudara. Bingung ya, kebalik-balik. Tuhan bilang kamu kalau gak lihat mujizat kamu gak percaya. Makanya Tuhan itu membuat mujizat sebenarnya supaya kita itu percaya. Bahwa yes Tuhan itu ada, ya Tuhan itu punya kuasa dan ya Tuhan itu mau menolong kita. Kita mengalami mujizat Tuhan supaya di dalam perjalanan kita di depan, kita itu bisa ingat siapa Tuhan yang pernah menolong kita dan kita bisa tetap percaya bahwa Allah tidak berubah dan kalau dulu dia tolong kita, Tuhan juga akan tetap mau tolong kita. Tuhan tuh bilang, kamu kalau nggak lihat tanda dan mujizat kamu nggak percaya. Jadi yang Tuhan cari itu adalah iman kita. Yang Tuhan cari itu adalah kita percaya kepada Dia. Dan untuk itu Tuhan itu mau melakukan mujizat supaya kita percaya. Kemudian kita lanjutkan ya, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Pegawai istana ini minta sama Tuhan, ikut dia. Ikut yuk sama aku sebelum anakku mati. Padahal mungkin ketika dia bilang gitu kita nggak tahu loh. Kalau saya jadi membayangkan saya jadi pegawai istana, saya nggak tahu. Jangan-jangan anakku yang tak tinggal sudah mati. Karena zaman dulu nggak ada koresponden yang secepat itu seperti hari ini kita bisa telepon gitu ya. Kata Yesus kepadanya, pergilah anakmu hidup. Kalau Anda di posisi pegawai istana ini gimana rasanya? Mudahkah percaya dengan perkataan Yesus, pergilah anakmu hidup. Ini ketika saya baca ini saya pikir, wih ini pegawai istana ini ditantang imannya. Yang tadinya dia minta Yesus itu ikut sama dia. Yesus gak mau ikut loh saudara. Yesus gak mau ikut pergi sama dia dan berkata, pergilah kamu balik pulang lagi, anakmu sudah hidup. Berarti dia itu suruh mempercayai sesuatu yang dia belum lihat. Itu sekali lagi adalah tahapan di mana iman atau tantangan iman yang kita harus lalui. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mendapat janji Tuhan, ketika Tuhan berbicara sesuatu. Saudara, beranikah kita percaya walaupun kita belum melihat? Iman kita harus di-upgrade. Orang ini datang dengan berharap Yesus ikut dia. Dia berpikir anakku ini akan sembuh, dia udah percaya sih sama Yesus. Kalau dia gak percaya Yesus ngapain dia datang jauh-jauh. Kenyataan dia datang dari Kapernaum ke Kana, ya yang jaraknya 26 km minimal, itu menandakan bahwa dia itu percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Kepergiannya dia dari rumahnya ke Yesus itu menunjukkan satu iman, sebuah level iman, yaitu aku mau datang kepada Yesus. Mungkin di dalam konteks kita adalah kita itu berdoa kepada Tuhan. Kita mendatangi Tuhan lewat doa. Nah ketika kita berdoa dan kita dapat sesuatu, beranikah Anda mempercayainya walaupun Anda belum melihat? Orang ini datang kepada Yesus karena dia percaya Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Nah ketika dia datang kepada Yesus dan Yesus berkata, pergilah anakmu hidup. Puji Tuhan,
kalimat itu disambung dengan seperti ini. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Saudara, satu perikop atau satu ayat ini aja. Ketika saya membacanya saya pikir Tuhan, bisakah saya melakukannya? Tapi Tuhan mengajarkan bahwa ya itu yang saya dan Bapak Ibu Saudara semua itu kita harus belajar untuk bisa melakukannya, yaitu percaya walaupun belum melihat. Tuhan bilang kamu kalau gak ada tanda dan mujizat kamu gak percaya. Tapi di ayat setelahnya Tuhan bilang kamu percaya dulu baru ada tanda dan mujizat. Jadi poin pertama yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu adalah iman dan mujizat itu berjalan bersama-sama. Iman dan mujizat itu berjalan beriringan, saudara. Kita percaya dulu akan terjadi mujizat. Mujizat yang terjadi kalau saudara baca di ayat yang terakhir, lalu ia percaya. Loh, jadi percaya dulu atau setelah mujizat baru percaya? Ya dua-duanya. Makanya saya bilang iman dan mujizat itu berjalan bersama-sama. Itulah yang membuat iman kita itu tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Kita menangkap firman Tuhan, kita percaya. Kita melangkah di dalam iman, walaupun belum melihat kita melangkah karena kita percaya. Kemudian mujizat itu terjadi. Ketika mujizat itu terjadi, kita lebih percaya lagi. Itu yang seharusnya terjadi. Tapi tahukah saudara bahwa percaya itu adalah sebuah keputusan. Kita mau percaya, kita mau beriman itu juga keputusan kita. Karena di Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-20 sampai 24, ditulis begini. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon telah terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara, apa maksudnya Tuhan di sini? Tuhan itu ada kota-kota tertentu paling banyak melakukan mujizatnya. Dan ketika Tuhan itu melakukan mujizat, apa yang diharapkan Tuhan adalah pertobatan kita dari ketidakpercayaan. Tapi yang terjadi, Tuhan itu bisa aja sudah melakukan banyak mujizat dalam kehidupan kita, tapi kita bisa tetap gak percaya loh saudara. Berapa banyak Anda itu, kadang saya juga saudara, itu mengingatkan saya juga ketika saya mempersiapkan firman Tuhan, yang pertama ditampar tuh selalu pengkhotbahnya saudara ya. Kalau kita mempersiapkan sesuatu itu yang selalu diingatkan itu adalah yang khotbah dulu. Kalau enggak, dan kalau kita enggak bertobat dulu nih yang di depan, gimana kita bisa ngomong gitu kan. Saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan kita itu sudah ditolong berkali-kali sama Tuhan gitu ya. Tapi ketika ada masalah, kita itu bisa kayak orang ketakutan, kayak gak pernah ditolong Tuhan. Benar gak saudara? Berulang-ulang, demikian juga dengan murid-murid Yesus. Satu kali Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki belum termasuk anak-anak dan wanita. Dengan apa? Dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu sudah mujizat di depan mata murid-muridnya. Tuhan Yesus mempraktekkan, memperlihatkan bahwa dia bisa memultiplikasikan, melakukan mujizat multiplikasi. Di waktu yang lain murid-murid juga tahu ada kalau gak salah 4.000 orang dengan 7 roti. Gitu ya. Murid-murid tahu itu. Dia lihat, mereka melihat, bahkan mereka ikut membagikannya. Mereka mengalami bagaimana mujizat itu terjadi. Satu kali murid-murid pergi bersama dengan Tuhan. Naik perahu gitu ya. Mereka lupa bawa roti.
Saudara bisa baca itu di kitab Injil. Mereka lupa bawa roti, itu salah-salahan. Salah musik, gak bawa roti gitu ya. Aduh kita gimana ya nanti guru marah karena kita gak bawa roti. Terus Tuhan itu tegur murid-muridnya dan berkata, sudah degilkah hatimu? Bukannya kamu sudah pernah lihat aku memberi makan 5.000 orang itu dengan 5 roti dan 2 ikan. Kamu kan sudah pernah lihat aku memberi makan 4.000 orang dan lain-lain dengan 7 roti. Berarti Tuhan tuh ngomong loh, kamu itu apa enggak kenal aku ini sang pembuat mujizat? Apa enggak kenal, apa enggak mengerti bahwa Yesus itu bisa membuat mujizat ketika memang dibutuhkan. Kenapa kamu sekarang bertengkar gara-gara enggak ada roti? Harusnya kalau kita itu nangkep siapa Tuhan. Memang sih, aduh iya ya salah gak bawa roti, lupa Tuhan. Tuhan ciptain roti dong dari batu. Karena aku tahu Tuhan sudah pernah buat roti tambah banyak gitu ya. Aku percaya Tuhan juga bisa buat mujizat. Harusnya murid-muridnya itu gitu. Tapi berapa banyak kita tuh kayak murid-murid. Sudah pernah ada mujizat di masa lalu, Tuhan sudah pernah tolong kita ini, tolong kita itu. Sudah pernah sembuhkan kita atau mungkin anak kita atau orang yang kita kasih. Sudah pernah nolong kita sih waktu kita kepepet. Bukankah Tuhan kita dikenal di Mazmur ditulis dia adalah penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Tapi ketika kita tuh ada di jalan buntu, kita bisa kayak orang tuh amnesia sama mujizat Tuhan. Kita bisa amnesia sama kebaikan Tuhan. Kita bisa lupa sama semua pertolongan Tuhan di masa lalu, saudara. Dan Tuhan mau kita enggak seperti itu. Tuhan mau kita bertobat dan mempercayai bahwa Dia adalah Allah yang kalau dulu Dia pernah menolongmu, hari ini pun apapun kondisimu kalau engkau membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan juga masih mau menolong Anda dan Tuhan itu bisa menolong Anda. Yang percaya katakan amin. Kita kembali ke ayat yang tadi. Orang ini memutuskan untuk aku percaya. Saudara, respon kita itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Tuhan. Respon kita itu tanggung jawab kita. Ketika firman Tuhan sudah disampaikan, respon bukan di tangan Tuhan, saudara. Tuhan berkata, pergilah anakmu hidup. Puji Tuhan orang itu meresponi dengan percaya. Kalau dia nggak percaya, dia nggak akan pergi. Dia bisa nangis-nangis di depan Yesus minta Tuhan ikut akulah gitu ya. Kenapa? Karena aku nggak percaya kalau Tuhan nggak datang gitu. Tapi orang ini pergi. Tindakan kita itu menunjukkan iman kita. Orang ini percaya, orang ini langsung kembali pulang. Dia pulang dengan sebuah kepercayaan, sudah terima dulu bahwa anaknya sembuh, dia sudah menerima kesembuhan untuk anaknya yang sakit loh saudara. Saudara bisa beriman untuk orang lain, itu pelajaran juga. Kita bisa beriman untuk anak kita saudara. Kita bisa beriman untuk orang yang kita kasihi. Anaknya yang sakit, yang minta itu papanya. Ya bukan anaknya yang minta, papanya yang minta. Dia minta kesembuhan buat anaknya sama Tuhan. Tuhan kasih. Kenapa? Karena dia lihat papanya ini punya iman buat anaknya. Saudara, Tuhan itu selalu menghargai iman orang tua. Kalau Anda punya anak hari ini apapun kondisinya, berdoa untuk anakmu. Tuhan itu memperhitungkan iman orang tua. Ya mau tentang kesehatan, mau tentang pergaulan gitu ya, mau tentang keuangan, mau tentang masa depan, mau tentang pasangan hidup gitu ya. Saudara berdoalah sama Tuhan. Gunakan iman Anda. Saya tadi pagi berkata bahwa iman kita itu tidak hanya dipakai untuk kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Enggak, bukan hanya itu. Iman kita itu kita butuhkan selama kita hidup di muka bumi ini saudara. Karena kita itu adalah manusia yang terbatas. Kita adalah manusia yang sangat punya limitasi gitu ya. Dan kita butuh banyak mujizat di hidup ini. Ada banyak hal yang di luar kendali. Kita butuh Tuhan dan butuh pertolongannya sepanjang kita hidup di muka bumi ini. Oleh sebab itu iman yang Anda pakai untuk Anda percaya Yesus. Dan yang membuat Anda percaya bahwa kalau Anda meninggal Anda masuk surga.
Gunakan iman yang sama itu di dalam area-area lain di dalam kehidupan Anda. Percayakah Anda kalau Anda meninggal Anda masuk surga yang sudah terima Yesus? Angkat tangan. Yang Anda percaya aja, yang gak percaya gak usah angkat tangan. Nah kalau Anda percaya Anda masuk surga yang Anda belum pernah lihat, yang Anda belum pernah meninggal gitu ya. Kok bisa percaya? Ayo sungguhan, jangan-jangan surga dan neraka cuma dongeng. Coba pikir lagi dong. Beneran percaya? Pernah lihat surga enggak? Enggak. Kok percaya? Nah kalau Anda bisa percaya bahwa surga itu ada, bahwa Allah yang di dalam Yesus itu sudah menyelamatkan Anda dengan cara mati dan bangkit dari salib gitu ya. Anda kan gak lihat Yesus mati di atas kayu salib kan, mungkin cuma lihat gambarnya aja kan. Dengar ceritanya aja kan. Dan Anda mempercayainya. Dan Anda percaya kalau aku suatu kali meninggal mengembuskan nafas yang terakhir, saya akan bertemu muka dengan Sang Pencipta. Muka dengan Juru Selamat yang menyelamatkan hidupku. Dan aku akan masuk surga. Nah kalau Anda percaya ada surga yang gak kelihatan, yang masih di konsep yang Anda gak tahu gitu ya. Iman yang sama itu juga harusnya Anda pakai di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Aku percaya walaupun belum melihat, sama seperti aku belum melihat surga. Aku juga percaya janji Tuhan ini akan digenapi dalam kehidupanku walaupun hari ini aku belum melihat. Saudara, Tuhan mau iman Anda bertumbuh. Iman kita mungkin awalnya sebiji sesawi, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Satu kali saya dengar sebuah apa ya, bukan kata-kata motivasi tapi cuplikan pendek gitu ya. Dan saya sangat setuju. Orang ini berkata, ketika Petrus itu disuruh Tuhan keluar dari perahumu. Tuhan kalau itu engkau suruh aku keluar dari perahumu. Gitu, keluar dari perahu. Terus Tuhan bilang keluar Petrus. Petrus keluar berjalan di atas air. Kemudian satu kali angin datang dia bimbang gitu ya. Waduh aku oleng gitu ya. Akhirnya dia tenggelam. Ketika dia hampir tenggelam dia teriak sama Tuhan. Tuhan tolonglah aku. Dan Tuhan ulurkan tangannya kemudian angkat si Petrus ini. Orang seringkali melihat atau mengomentari sisi keraguan-raguannya. Mengomentari sisi kebimbangannya sampai dia tenggelam. Kenapa kamu imanmu kecil sekali kata firman Tuhan. You have little faith kata di dalam bahasa Inggris. Oh you little faith, imanmu kenapa kecil sekali sampai kamu hampir tenggelam. Tapi coba pikirkan dengan iman sekecil itu dia bisa jalan di atas air loh saudara. Jangan lihat waktu tenggelamnya, lihat waktu berjalan di atas air. Iman sekecil itu bisa membuat dia jalan di atas air. Tapi don't worry, di dalam kehidupan kita ini kadang-kadang memang ada angin yang membuat kita itu bimbang dan hampir tenggelam. Tapi jangan sampai kita itu gara-gara itu kita gak berani melangkah. Padahal kalaupun kita itu hampir tenggelam gara-gara bimbang dan kita hampir tenggelam, Tuhan kita tinggal teriak sama Tuhan, Tuhan tolonglah aku dan Tuhan ada di sana untuk menolong Anda kembali. Beranikah Anda untuk mempergunakan iman Anda berjalan di atas air, keluar dari zona nyaman Anda, atas dasar perintah Tuhan, atas dasar firman Tuhan. Petrus gak akan keluar sebelum Tuhan memerintahkan. Tapi begitu Tuhan kalau itu engkau, suruh aku keluar dari perahu. Tuhan berkata, keluar dari perahu gitu ya. Karena firman Tuhan itulah Petrus meresponinya dengan iman, dengan percaya. Saudara, kita juga perlu belajar di dalam aplikasi hidup kita. Mungkinkah itu Tuhan mendorong Anda untuk melakukan sesuatu yang di luar kapasitas yang Anda rasa bisa? Mungkinkah itu Tuhan mendorong Anda untuk mempercayai sesuatu yang Anda belum bisa lihat, tapi kok Tuhan berkata demikian? Mungkinkah Anda disuruh Tuhan melakukan sesuatu yang sepertinya di luar nalar? Saudara, beranikah Anda taat dan percaya kepada Tuhan? Kalau saudara baca di banyak cerita lainnya lah, mirip semua kok saudara. Mirip
pesannya itu sebenarnya sama. Mau pakai cerita ini, cerita itu, Tuhan menyembuhkan si A, si B gitu ya. Sebenarnya mirip, Tuhan mau kita itu percaya. Wanita Sirofenisia yang minta berdoa supaya anaknya disembuhkan itu, Tuhan juga berkata, tidak patut memberikan roti ini kepada anjing. Orang ini minta sama Tuhan, aku gak akan pulang sebelum dijawab Tuhan. Karena aku tahu Tuhan itu punya kesembuhan buat anakku. Dia bilang, Tuhan, anjing itu juga makan remah-remah. Artinya gini loh, aku gak akan pulang sebelum aku dapat sesuatu. Tadi pagi saya berkata, kalau kamu belum melihat, kita harus berdoa sampai sesuatu terjadi. Pray until something happen. Don't stop praying, kecuali kalau kita doanya itu salah ya tuh. Ya saudara ya, firman Tuhan juga mengatakan kalau kita berdoa hanya untuk kepentingan pribadi ya doa kita salah. Hanya untuk kita nikmati sendiri gitu ya. Tapi kalau kita tahu ini baik atau itu adalah kehendak Tuhan. Baik untuk pribadi maupun untuk orang lain. Sejalan dengan visi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara percayalah Tuhan itu gak against dengan doa Anda. Anda tinggal perlu persistence, perlu ketekunan, berdoa dengan tekun sampai itu terjadi. Dan apa yang Tuhan katakan kepada wanita Sirofenisia itu? Tuhan ngomong, besar sekali imanmu ibu. Terjadilah sebagaimana imanmu. Jadi seolah-olah gak tergantung Tuhan. Seolah-olah itu tergantung kita. Besar sekali imanmu. Gimana iman itu kan gak kelihatan saudara ya. Iman itu apa bentuknya? Kotak, lingkaran, bundar, bola, kubus, silinder. Iman itu enggak kelihatan. Tapi iman itu bisa dilihat lewat apa? Lewat tindakan kita. Karena firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan itu mati. Orang ini, pegawai istana ini ketika dia percaya Yesus, dia langsung pergi. Percaya perkataan Yesus bahwa anakmu hidup, dia percaya, dia langsung pulang. Dia sudah tahu anaknya sudah hidup. Saudara renungan baik-baik. Itu sebuah level iman yang Tuhan mau kita masuk ke dalamnya. Kalau Anda bertumbuh di dalamnya, saya percaya ada banyak perkara heran itu akan terjadi dalam kehidupan Anda di luar nalar. Karena dunia iman itu bukan dunia nalar saudara. Walaupun bisa dinalar secara kenyataan akan terjadi, tapi ada hal-hal itu yang membuat orang kok bisa gitu ya. Disitulah jawabannya adalah ya karena aku punya iman Tuhan bisa melakukannya. Kalau secara hitungan matematika sih gak masuk. Tapi imanlah yang membuat itu bisa jadi kenyataan gitu. Entah gimana. Nah orang ini pulang kemudian dikatakan di tengah jalan hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Dia itu pulang, kalau saudara saya baca ini di literatur, research dan sebagainya. Ada yang menceritakan bahwa orang ini pergi dari rumahnya ke Yesus gitu ya. Jauh, dia pulang itu gak cukup sehari. Dia harus nginep di somewhere in between, di tengah-tengahnya. Lah kalau Anda jadi orang tua saudara ya, Anda apa gak lari itu pulang, kalau perlu maraton gitu ya. Karena kan pasti kepengen cepat ketemu sama anaknya kan. Maraton aja 42 kilo, ini kurang kok dari 42 kilo. Papanya ini bahkan ketemu sama hamba-hambanya di tengah jalan. Terus ditulis, ia bertanya pada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin. Berarti butuh waktu sehari lebih ya. Yesus ngomongnya kemarin. Berarti dia gak langsung pulang hari itu. Mungkin dia nginep dulu, kok bisa dia itu gak buru-buru pulang. Kenapa? Karena dia sudah tahu anaknya sembuh. Kalau dia gak yakin, dia pasti akan maraton pulang waktu itu. Gak peduli mau malam, dia akan lari pulang untuk lihat anaknya. Dia itu sudah yakin anaknya sembuh, makanya dia itu bisa tidur nginep di sebuah tempat. Saudara, dan besoknya ketika dia ketemu sama hamba-hambanya, ditanya kapan anak itu mulai sembuh? Kemarin pukul 1 siang. Demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa saat itulah Yesus berkata, anakmu hidup. Perhatikan, lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya.
Saudara, sekali lagi saya bilang mujizat itu tidak boleh hanya untuk kita. Mujizat itu kalau kita alami dan hanya kita yang bersuka cita, itu kayak benih itu enggak ditabur. Mangga cuma jadi mangga kita makan habis, saudara. Tapi mujizat itu harusnya kayak gini loh. Ia pun percaya ia dan seluruh keluarganya. Mujizat itu harus bisa mempertobatkan orang lain. Pertobatan kita harus jadi saksi dan berbuah berupa apa? Buah pertobatan kita bukan cuma karakter kita berubah, yes itu harus. Tapi salah satu buah dari hidup kita yang dijamah Tuhan, hidup kita yang diubah Tuhan adalah pertobatan orang lain. Lewat pertobatan kita. Demikian juga dengan mujizat, kalau Anda ditolong Tuhan, jadikan itu kesaksian buat orang lain sampai orang lain itu percaya kepada Tuhan lewat kesaksian mujizat yang Anda alami bersama dengan Tuhan. Amin. Kita nggak tahu pegawai istana ini siapa, by the way, karena pada waktu itu Israel itu ada di dalam pemerintahan Romawi. Bisa jadi orang ini bukan orang Israel, saudara. Bisa jadi orang ini orang Romawi karena dia itu pegawai istana. Bisa jadi karena firman Tuhan memang tidak menuliskannya dan tidak disebutkan namanya dan tidak dijelaskan siapa orang ini. Ya buat kita apa yang kita pelajari adalah Tuhan itu peduli semua golongan. Mau dia politikus kek, mau dia orang biasa gitu ya. Mau dia itu orang kaya atau enggak. Atau orang yang punya posisi tinggi atau tidak, Tuhan itu peduli. Tuhan itu peduli semua kalangan, semua manusia Tuhan itu kasihi. Saudara, mau dia orang Israel gak orang Israel. Memang sekali waktu Tuhan bilang sama orang Kanaan gitu ya. Dan roti bukan buat anjing gitu. Tapi itu sebenarnya tidak untuk mendiskreditkan orang itu, tapi untuk menguji imannya. Dan ternyata orang itu lulus ujian iman, dia sudah tahu bahwa orang ini tuh sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara, iman kita harus membuahkan sesuatu. Tuhan itu pembuat mujizat, saudara. Dia adalah Tuhan yang bisa melakukan lebih dari apa yang kita bisa pikirkan dan doakan. Apalagi yang kita bisa belajar dari sini, dari pegawai istana ini. Jangan cuma cari Yesus pas kepepet, saudara. Kenapa sih nunggu anaknya hampir mati? Kenapa sih kok gak dari awal sakit gitu loh. Kadang-kadang kita manusia itu masih mencoba dengan kekuatan kita dulu, saudara. Jadikan Yesus itu hal yang pertama yang Anda cari. Tuhan bisa pakai banyak cara, Tuhan bisa pakai dokter, Tuhan bisa pakai banyak hal. Ya didoakan bisa langsung sembuh, pakai obat, pakai dokter dan sebagainya. Tapi libatkan Tuhan itu dari awal, jangan tunggu sudah di ujung tanduk, sudah di jalan buntu gitu ya, baru lihat ke atas. Saudara, orang ini tinggal di Kapernaum, kenapa saya bilang jangan cari Yesus pas kepepet. Yesus itu dari Kapernaum beberapa hari yang lalu. Jadi sebenarnya Yesus itu sudah ada di Kapernaum beberapa hari yang lalu, bisa jadi anaknya memang sudah sakit. Bisa jadi memang gak diceritakan. Bisa jadi anaknya itu sudah sakit waktu Yesus di Kapernaum. Saya berpikir iya ya pelajarannya jangan nunggu udah kepepet, udah jalan buntu baru cari Yesus. Padahal Yesus tadinya sudah ada di sana. Tapi pegawai istana ini berpikir gak perlu Yesus. Aku bisa pakai caraku sendiri, bisa pakai kekuatanku sendiri. Yesus itu gak perlu kalau aku sudah bisa. Saudara, Tuhan itu mau terlibat dalam segala hal dalam kehidupan Anda. Anda jangan lihat mujizat itu untuk sesuatu yang besar-besar aja. Dalam segala hal Anda bisa libatkan Tuhan. Gak ada itu mujizat kecil, mujizat besar. Mujizat itu sesuatu yang Tuhan lakukan yang sebenarnya kita itu melibatkan Tuhan. Udah sesimpel itu aja. Dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali kalau saya pergi ke mall gitu ya, salah satu mujizat yang biasa saya doakan apa? Tuhan minta tempat parkir. Terus tiba-tiba ada orang yang keluar aja gitu ya, terus dapat parkir. Walaupun mungkin sempat muter-muter. Itu
Mujizat bagi Tuhan susah nggak nyembuhin sama nyari apa atau memberikan tempat parkir. Ya sama-sama gitu loh. Tuhan itu Tuhan yang sama, gak ada mujizat kecil, mujizat besar. Karena yang melakukan itu adalah Allah yang sama, kuasanya sama. Mau nyembuhin pilek atau nyembuhin kanker, ya kuasa yang sama yang menyembuhkan, saudara. Iman kita aja yang butuh bertumbuh karena kita melihat yang satu itu gunungnya kecil, yang satu gunungnya besar. Padahal bagi Tuhan pakai kuasa yang sama. Saudara, kita belajar apa dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, iman dan mujizat itu berjalan beriringan. Ya, mujizat dilakukan atau terjadi dalam kehidupan kita supaya kita semakin percaya Tuhan, semakin mengenal pribadinya, semakin bertumbuh iman kita, sehingga ketika kita itu di dalam kehidupan kita menjalani dan kita ketemu masalah lagi, iman kita itu enggak kayak minggu lalu, iman kita enggak kayak tahun lalu, iman kita enggak kayak 10 tahun lalu, ada progres di dalam iman kita. Tuhan mau kita beriman atau percaya sebelum melihat, sebelum mengalami mujizat, yes. Dan Tuhan juga mau kita percaya setelah kita mengalami mujizat. Dan iman dan mujizat itu berjalan beriringan supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yang berikutnya, tujuan dari mujizat itu bukan hanya untuk kita. Kita itu ngalami, kita happy, kita puas gitu ya. Kita mendapatkan jawaban doa, bukan cuma itu. Tapi tujuan dari mujizat adalah supaya orang lain juga percaya. Jadi bagi Anda yang ada di Connect Group gitu ya, yang belum join Connect Group, ayo join Connect Group. Bagi Anda yang sudah di Connect Group, jangan malu untuk sharing. Kenapa? Karena poin yang ketiga, tidak ada mujizat yang terlalu kecil. Hal-hal kecil sehari-hari itu, kalau saudara jadikan itu, Anda lihat itu sebagai pertolongan Tuhan, itu membuat iman Anda bertumbuh. Lihatlah itu sebagai pertolongan Tuhan dari hari ke hari, itu akan membuat Anda percaya dan lebih berani ketika ada masalah baru Anda hadapi. Jadi bagi Anda yang sudah di Connect Group, jangan diam-diam ya kalau di Connect Group. Ada yang mau sharing langsung mengheningkan cipta gitu ya. Ada yang mau sharing rebutan gitu ya. Aku mau, kenapa? Karena aku mau menceritakan gitu. Saudara gak pernah tahu loh siapa yang datang di CG waktu itu. Orang lain itu mau dengar kesaksian Anda. Karena apa? Karena kesaksian Anda itu membangkitkan iman orang lain. Mungkin mujizat Anda yang Anda alami. Orang itu belum melihat mujizat, tapi ketika dia mendengar kesaksian Anda, dia bisa berpikir bahwa kalau Tuhan bisa tolong orang itu, Tuhan juga bisa tolong saya. Oleh sebab itu, jangan malu bersaksi. Kadang-kadang orang gak mau bersaksi itu kan, aduh ceritaku ini gak signifikan. Gitu ya, apa sih gak memberkati? Siapa bilang? Belum mencoba kok sudah mundur di depan, saudara ya. Sampaikan kesaksian Anda. Hal sesimpel kayak cari tempat parkir seperti yang saya bilang tadi. Buat saya itu matters, kalau enggak saudara kalau di CP ya, saya tuh sampai pernah stres pulang saudara ya. Karena itu kadang-kadang memang butuh mujizat. Makanya saya bilang itu kelihatannya kecil, sepertinya kayak cuma gitu aja. Loh itu bisa bikin orang frustasi loh gak dapat tempat parkir itu. Sama kayak kita di Neo makanya kita pindah ke sini. Oleh sebab itu saudara gak ada mujizat besar, gak ada mujizat kecil. Mujizat itu adalah pertolongan Tuhan karena Tuhan baik sama kita. Bisakah kita melihat itu? Dan ketika kita bisa melihat itu maka iman kita semakin bertumbuh. Tantangan tambah besar, iman kita tambah besar. Sehingga kita bisa naik level di dalam kehidupan kita ini, tantangan tambah besar, Tuhan juga menyertai kita, iman kita juga bertumbuh dengan pertolongan Tuhan. Amin.